Selamat malam Bapak Ibu dan jemaat terkasih dalam Kristus Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam kebaktian rumah tangga atau kebaktian tengah minggu di Gereja Kristen Pasundan Jemaat Cianjur. Saat ini bersama kita akan melaksanakan KRT di rumah kita masing-masing. Untuk itu, saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Saya persilakan Bapak dan Ibu di rumah untuk mengambil saat teduh. Saat teduh dipersilakan. Saat teduh selesai, kita akan memulai renungan tengah minggu hari ini dengan bernyanyi Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Jadi kita semua untuk menyanyikan lagu itu sekali lagi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Karena itu, saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita bersama dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi, surat Filipi, pasalnya yang kedua ayat 1 sampai 13. Kalau sudah, mari kita berdoa. Kristus Tuhan Allah dan Raja kami, tempat kami berlindung, saat ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami bermohon hikmat dan kekuatan daripada Bapa. Melalui firman Tuhan, kiranya Tuhan mampukan kami. Urapi kami umat-Mu. Biarlah kami memahami maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Layakkanlah kami ya Bapa, biarlah firman-Mu menyegarkan kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan punya kuasa dalam kehidupan kami. Urapi kami, sertai kami. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan kasih Bapa. Berfirmanlah Engkau ya Kristus, urapi kami ya Roh Kudus. Kami umat-Mu siap mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan saat ini diambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai 13. Filipi 2 ayat 1 sampai 13. Saya akan membacakan untuk kita sekalian demikian. Di bawah perikop nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa,
satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa sebagai seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan hatinya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Kristus Tuhan, ada sebuah pepatah Batak. Dia namanya bilang, sisa dalungun, sisa dalas niroha. Tapi sebelumnya yang lebih lengkap ada juga bilang, sisa dalulu, sisa dalungun, sisa dalas niroha. Bagaimana kearifan lokal umat manusia dalam adat istiadat, dalam kehidupan sehari-hari, kita diminta untuk satu hati, satu pikiran, satu kata, satu dalam suka, satu dalam duka. Biasanya orang dalam kehidupan sehari-hari begitu ya, lebih mudah berkumpul ketika dalam keadaan sukacita. Tapi dalam keadaan sulit belum tentu. Lain halnya dengan keadaan duka cita. Tapi dalam keadaan yang sulit, kita belum tentu bisa merendahkan hati kita. Orang-orang untuk bisa bersatu hati, untuk bisa menjadi satu dalam Kristus, merupakan sebuah pemahaman yang cukup sulit. Kenapa? Karena untuk menjadi satu hati, satu pikiran dalam suka maupun duka, punya tantangan tersendiri. Orang kadang kalau senang suka lupa daratan. Orang kalau senang kadang suka lupa dengan apa yang ia lakukan. Karena itu, firman Tuhan saat ini mengajak kita bersama untuk hidup dalam kerendahan hati. Ada perkataan bijak yang bilang, manusia kadang bersikap seperti langit, padahal tubuhnya berasal dari tanah. Kenapa begitu tinggi harga diri manusia daripada kemanusiaan yang harusnya dia miliki? Pada saat ini kita belajar bersama mengenai menjadi manusia yang seutuhnya. Belajar dari kerendahan hatian, hidup dari kerendahan hatian. Karena surat Filipi dikirim oleh Rasul Paulus pada saat ini kepada jemaat di kota Makedonia. Ketika jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus waktu itu, begitu ya, memiliki hubungan yang intim, yang dekat, sehingga Rasul Paulus berani mengungkapkan kata-kata yang cukup eksplisit, begitu ya, untuk berkata dan menasihati umat di tempat itu. Khususnya ketika Rasul Paulus saat itu berada dalam penjara dan dalam kesulitan. Bagaimana umat Allah diminta Rasul Paulus untuk tetap teguh, tetap satu pemahaman, untuk tetap satu hati. Dalam suka maupun duka tidak bisa terpisahkan. Untuk tetap satu hati. Gitu ya, maka dalam ayat pertama dia bilang, ayat pertama tetap
hidup dalam persekutuan, dalam kasih yang mesra gitu ya. Sempurnakanlah semuanya itu dengan kasih. Kita diminta untuk sehati, sepikir, setujuan, satu jiwa. Bagaimana untuk menjadi umat Allah saat ini kita menjadi atau mewujudkan apa yang Rasul Paulus dan Allah inginkan dalam kehidupan kita? Tentu semua itu bisa ada karena kerendahan hatian. Kerendahan hati yang menjadi sebuah titik temu dalam kehidupan umat. Ketika Rasul Paulus sampaikan ayat tersebut, ayat 3-5 contohnya, ketika dia berkata demikian, bahwa orang-orang diminta untuk merendahkan hatinya. Untuk tidak mencari kepentingan sendiri, karena kadang manusia suka mencari-cari celah untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Bagaimana tetap satu hati, satu jiwa. Sisa dalungun, sisa adalah sniroha. Saling bangun-membangun untuk tidak mencari kepentingan sendiri. Tetap satu hati, satu jiwa. Tidak menganggap diri sendiri lebih utama daripada yang lain. Tapi itu juga mengutamakan orang lain dan melupakan diri sendiri. Tapi ada kesetaraan di dalamnya. Untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain. Hal ini butuh kerendahan hatian. Dan jalan kerendahan hati adalah sebuah jalan yang harus ditempuh ketika kita akan mengikut Kristus. Karena itulah yang Kristus inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan Kristus sendiri mengosongkan dirinya demi umatnya. Kristus mati demi umatnya. Karena itu kita semua saat ini, dalam perenungan tengah minggu saat ini, saya mengajak kita semua untuk mau bersama. Mengambil waktu, merendahkan hati kita, membuka hati kita untuk kebaikan bersama. Untuk tidak mementingkan diri sendiri. Marilah kita berjuang untuk hidup bersama. Dalam komunitas yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah kita, di gereja, di keluarga, di lingkungan masyarakat. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saya mengajak kita semua saat ini untuk berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Kristus Allah kami, terima kasih Engkau telah mengingatkan kami untuk hidup dalam komunitas, untuk mau merendahkan hati kami, untuk tidak mencari keuntungan satu dengan yang lain, untuk dapat sehati, sepikir, setujuan, sejiwa. Ajarkanlah kami Tuhan, untuk bisa saling menerima satu dengan yang lain, untuk saling menguatkan satu dengan yang lain, agar kami tidak mencari keuntungan dari kesulitan orang lain. Layakkanlah kami ya Kristus, mampukanlah kami ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan punya kuasa dalam kehidupan kami. Kami berdoa dalam keadaan yang tidak mudah ini juga Tuhan memberkati kami. Kami berdoa secara khusus untuk saudara-saudara kami yang terus berjuang dalam kehidupan ini, dalam pekerjaan, dalam proses merindukan kehadiran keturunan, dalam proses mencari jodoh. Kami berdoa secara khusus untuk saudara kami Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan menentukan kehidupan dan langkah setiap orang. Demikian juga dengan anak-anak kami yang saat ini berjuang mencari sekolah yang terbaik, mencari universitas yang terbaik, ataupun berproses dalam pendidikan. Tuhanlah yang memegang tangan-tangan saudara kami. Engkau yang ada bagi saudara-saudara kami, menguatkan, memampukan, dan menyertai saudara-saudara kami terkasih. Kuatkan kami Bapa untuk menghadapi masa-masa tidak mudah ini. Kami yakin cinta kasih Allah masih tersedia bagi kami. Ajarkanlah kami terus untuk merendahkan hati kami, untuk tidak tinggi hati, agar kami bisa satu hati, sepikiran, dan setujuan. Kami yakin Tuhan memimpin kami untuk berrelasi dengan semua orang dengan baik. Urapi kami karena kami hikmat dan kebijaksanaan. Berkati saudara-saudara kami yang dalam sakit. Kiranya Tuhan mampukan, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Dengan bilur-bilur-Mu Tuhan hadir dan memulihkan saudara-saudara kami yang sakit maupun dalam pemulihan. Kami berdoa secara khusus juga Tuhan untuk pandang kami bersama. Tuhan urapi gereja-Mu, Gereja Kesepasundan Jemaat Cianjur. Dalam keterbatasan kami, dalam kerinduan kami untuk berkumpul di kebaktian rumah tangga, Engkau yang menguatkan kami, mampukan kami sehingga kami bisa terus berkumpul meskipun dalam daring. Engkaulah yang menguatkan dan mampukan kami. Berkati juga bangsa dan negara kami, urapi lingkungan kami. Kami yakin dan percaya masa-masa COVID ini merupakan masa-masa Tuhan mau menguatkan dan menyertai kami. Pimpin kami, sertai kami. Kami yakin kuasa-Mu nyata bagi kehidupan kami. Dan hal yang tidak mudah ini pun akan berlalu.
Urapi kami Tuhan, sertai kami ya Kristus. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan kasih Bapa. Karena itu Tuhan, saat ini kami akan menutup doa kami dengan doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup persekutuan kita pada malam hari ini dengan nyanyian Hati Sebagai Hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Jawab kebaikan pada ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Demikianlah persekutuan tengah minggu ataupun kebaktian rumah tangga pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dan menguatkan kita sekalian. Amin.